I don't open up my eyes, so that's fine by me. Kicomania, yes. Nah, pemirsa, kalau pemirsa adalah pemirsa Kicomania yang setia, ini adalah salah satu dari juri atau yang kita temui di Antirogo VC, yaitu Mas Yopi. Nah, selamat pagi Mas Yopi. Selamat pagi. Nah, ini beberapa episode Kicomania kan kita memang jarang sekali menampilkan profil dari kenari ya Mas ya. Ya, jadi kita bukannya kesulitan, memang apa nggak kepikiran atau gimana ya. Memang ada beberapa Kicomania lover di rumah mengusulkan coba Mas di profil kenari. Nah itu memang, nah ini yang di samping kita ini adalah kenari yang luar biasa prestasinya. Nanti kita cerita-cerita dengan Mas Yopi prestasinya apa saja, sekaligus kita lihat perawatan kesehariannya ya Mas Raffi, Mas Yopi. Nah ini ngomong-ngomong Mas Yopi, sekarang kan lagi keadaan seperti ini, Antirogo VC lagi off ya Mas ya? Ya, lagi off. Kita ngikuti anjuran pemerintah. Oh gitu Mas ya? Ya. Tapi teman-teman tetap ini ya, silaturahmi ya? Alhamdulillah masih tetap kontak-kontak via handphone. Oh gitu ya? Ya. Kalau masalah Anjang sana untuk latihan bersama itu masih ada Mas ya? Kalau untuk Anjang sana ya ada, cuma enggak, istilahnya intensitasnya enggak apa ya, sering dulu lah. Oh gitu ya. Pokoknya yang penting gajo-gajonya tetap bisa ini ya, prestasinya masih tetap apa, kualitasnya tetap dijaga. Iya, tetap dijaga, tetap dirawat. Oh gitu ya. Nah pemirsa, salah satu tujuan tayangan Kicomania kali ini memang saling menguatkan ya, saling memberikan semangat supaya Kicomania dan Kungmania di Jember ini tetap menjaga kualitas burung-burungnya yang notabene memang sudah prestasinya bagus ya Mas Yopi. Nah sekarang kita mau ngomong sama yang di sebelah saya ini. Kenarinya ini namanya siapa Mas Yopi? Namanya Adipati Mas. Adipati. Wah, Adipati. dari namanya aja sudah waduh. Kecil-kecil cabai rawit. Wih, dari tadi sudah action terus ya, luar biasa ya. Aduh, nggak takut kamera ini saya Adipati dia, nggak stres. Nah, ini dulunya lah, Mas Yopi boleh cerita sedikit nih, dulunya dapatnya dari mana? Dapatnya awal itu dari teman Mas. Dari teman? Dari teman, ngobrol-ngobrol, ditawarin. Ya, Mas saya ada kenari. Size-nya lokal. Kali ini stomer Mas, masuk jenis lokal stomer. Stomer. Ya, jadi itu, bukan Mas? lokal. Jadi lokal itu ada istilahnya dua macam, ada lokal stomer gini, lokal biasa sama lokal super. Lokal super. Ya. Kalau lokal super itu porsinya lebih besar. Ya, kalau lokal stomer kayak gini itu porsinya memang kecil. Lebih kecil. Ya, terus kemudian Nah, setelah cerita ke saya, ya ayo coba dilihat, siapa tahu cocok. Gitu. Ya. Pada waktu itu si Adipati ini umur berapa? 1 tahun lebih sudah. Oh, sudah. Umur sudah 1 tahun lebih, sudah mapan lah. Oh, sudah bentuk sudah ya? Ya, cuma masih posisi belum pernah turun ke lapangan. Oh, masih bahan. jago kandang. Jago kandang, betul sekali. Iya, terus? Nah, itu saya lihat ternyata kok lumayan, istilahnya materi lagunya kok masuk lah. Oh gitu kriteria ya. lomba ya. Akhirnya saya pinang lah. Saya pinang. Kenari ini penilaiannya, Mas Yopi, Kenari ini penilaiannya dari materi lagu ya? Ya, kalau untuk kenari ini memang oke, bener, sama-sama masuk kicauan ya. Cuma kalau untuk kenari ini bedanya itu kita main di cengkok. Gitu. Semakin bagus cengkoknya, semakin lelah lagunya, itu semakin mewah. Gitu kalau kenari. Jadi beda kayak kicauan lainnya. Kalau kicauan lainnya pasti materi lagu power. Power. Pasti ya. Tapi kalau untuk kenari ini yang diutamakan itu tadi cengkok sama apa ya? Ya itu tadi istilahnya kalau di Kenari Mania itu lagu lelahnya. Gitu. Lagu lelahnya.
Waduh, wis penyanyi banget ini Kenari ini ya. Waduh. Nah ini sebenarnya terus ceritanya tadi setelah di Pinang kemudian apa Ke saja? Pinang, terus dirawat pelan-pelan, dicari karakternya gimana burung ini. Setelah dirawat sekian lama, langsung saya coba di gantangan. Langsung ya? Ya, Wah, durasinya apa? Waktu apa dapat terus ke apa namanya ke gantangan itu berapa lama Mas Yopi? kurang lebihnya 1 bulan. 1 bulan Ya. langsung wah Kurang lebihnya 1 berani bulan. berarti ya sih. Nah si Adipati ini waktu apa namanya kita nanti bicara tentang perawatannya ya. Ya. Nah, pertama kali gantang itu gimana nih penampilannya? Pertama kali gantang di Subdenpom BC. Wah langsung subdempom Iya, ya. Wah, enggak Pak ke sana. berani kamu ya. Keren. Terus Pertama kali gantang langsung koncer nomor 3. wih. Masuk nomor 3 besar waktu itu ya. Keren. Alhamdulillah. Wah. Baru pertama itu. Baru Ya? pertama kali gantang. Wah, baru pertama di gantangan yang notabene apa Subdenpom yang bergengsi lah ya. Ya. Waduh. Sudah nomor 3. Wah, ini Iya. luar biasa ya. Ini mentalnya sudah mental tempur ya. Iya, kalau lihat Waduh. dari mentalnya memang kok mentalnya bagus burung ini, tinggal moles untuk di lapangan nanti biar kerja maksimal. Gitu ya. Waduh. Nah, untuk jenis kenari ini Mas Yopi, untuk jenis kenari ini apa namanya? Faktor kesulitan yang awal waktu dapat itu gimana Mas Yopi? Untuk bentuk karakternya. Bentuk karakter. Kalau untuk kita bentuk karakter kita nggak bisa. Oh gitu ya? Iya, Oh. soalnya kalau karakter itu memang dari burungnya sendiri. Oh, gitu. gitu ya? Iya. Jadi karakter itu memang dari burungnya sendiri. Jadi istilahnya kita harus benar-benar memahami. Oh gitu. Ya, kalau karakter burung ini gini, pasti rawatannya nanti mintanya gini. Nah, gitu. Oh, enggak sama ya? Nggak sama, setiap burung nggak sama. Gitu. Harus ngerti dulu ya? Harus ngerti karakter dulu. Waduh. Kalau kita nggak ngerti karakternya, terus moro-moro kita rawat, ternyata burung ini gampang naik birainya. Sedangkan kita pakatnya kenceng, nah, itu malah nggak Keliru ketemu. malah ya? Amburadul ya, gitu. Iya. Waduh, kalau keliru perawatan tidak sesuai dengan karakter malah nggak karu-karuan Ya, jadinya. malah karu-karuan. Aduh. Nah, untuk si Adipati ini pertama Iya. kali mengenal karakternya ini Mas Yopi gimana? Ya, kalau untuk tipikal jenis kenari stomer Mas, itu memang tipikalnya burung gampang gacor. Gampang kacau. Gampang gacor, satu. Unggulannya di situ. Terus kedua, biasanya menang di power. Powernya dia lebih melengking. Nah, itu. Lebih keras ya. Ya. Wah, suara tenor ya berarti. Suara tenor, ya. Terus. Karena karakternya kebanyakan stomer itu kayak gitu. Jadi saya untuk pakan, saya ngeracik sendiri. Oh, ngeracik sendiri. Ya, saya ngeracik sendiri. Jadi nggak beli pakan langsung jadi di kios-kios itu nggak. Oh, gitu ya. Ya. Apa aja ini Mas? Untuk Adipati ini, pakannya. Oh, pakannya. Kalau untuk pakannya yang pasti kenarisit, terus millet merah, biji sawi. Biji Itu aja. sawi. Iya, biji sawi itu aja. Itu ada apa namanya? Tujuannya enggak makanan-makanan itu? Kalau saya rasa 3 jenis tadi itu merupakan makanan pokok untuk kenari. Oh, makanan pokok. Ya, Oh. makanan pokok. Jadi kalau untuk makanan yang sudah kemasan udah jadi yang di kios-kios itu biasanya kan ditambahi vitamin, Iya. kayak ekstra telur, Iya, ekstra iya. sayur, nah, itu. Nah, untuk ininya sendiri, apa namanya? Si Adipati ini waktu pertama kali ngelihat ini memang karakternya fighter atau gimana? Fighter ya? Ya. Waduh. Teksturnya udah tampak. Pertama kali lihat, wah, masuk ini ya. Teksturnya udah kelihatan. Nah, terus apa namanya? Itu beberapa ini ya, apa namanya? Keunggulannya si Adipati ini selain itu kelihatan waktu pertama kali gantang itu apa? Yang paling menonjol kelihatan. Yang pasti dia main di cengkok Cengkok ya? sama gaya Wih, gaya. dan Wih. durasi juga. Durasi oke, rata-rata lah. Nah, sekarang saya kepingin tahu nih Mas Yopi kan memang
juga salah satu juri ya di Anti Robot BC. Untuk penilaian daripada kenari sendiri itu apa yang dinilai? Ya. Kategori-kategori. Saya rasa kalau untuk penilaian semua jenis burung ini hampir sama. Oh Mas, gitu. Ya, hampir sama. Yang utama itu pasti durasi kerja. Durasi kerja burung. Nah, yang kedua itu irama lagu. Irama lagu, begitu volume terus gaya. Gitu. Tapi kalau untuk kenari yang pasti, nah ini kebanyakan ini Mas, untuk teman-teman khususnya kenari mania ya. Nah, kenari mania. Ini banyak yang istilahnya salah kaprah. Salah kaprah gitu. Dalam artian gini. Iya. Burung ini gacor, kerjanya ngedur. Iya. Nah, cuma lagunya rata. Oh, monoton ya? Monoton. Lah, yang saya bilang tadi di awal, main di cekok sama istilahnya lagu lelah. Wow. Itu. Lagunya rata, jadi istilahnya nggak ada grafik naik turun. Nggak ada naik turunnya. Ya. Itu kadang teman-teman itu, oh ini kerjanya ngedur, nggak koncer gini. Nah, kita kasih penjelasan. Iya. Pemain. Memang beda ya. Ya, untuk kenari bedanya di situ. Gitu. Keindahan lagunya itu beda sekali. Jadi kameramen juga harus tahu ya. Jadi sama dengan ini ya, menggait cewek ya, kenari ini harus tahu karakternya ya. Waduh, kita belajar banyak ini dari Adipati ini ya. Nah, sekarang yang pengen tahu ini, karena ini profil dari juara, profil burung juara. Nah, si Adipati ini sejauh ini prestasinya apa saja Mas Yopi? Prestasinya, kalau untuk prestasinya hanya sebatas latpres sama latber Mas. Ya. Karena Adipati ini terus terang masih masuk kategori gaco baru. Gaco baru. Iya, gaco baru. Baru baru. Soalnya baru orbit. Iya. Ya, gitu, baru orbit. Iya, terus. Baru orbit. Jadi karena saat ini ada istilahnya kondisi kayak gini, jadi ya mau nggak mau kita ya sudah, kita di rumah aja gitu. Kita di rumah aja. Jadi nggak bisa istilahnya lomba keluar, masih belum bisa. Nggak bisa ngorbit lagi belum bisa ngorbit. Tapi kita yakin bersama-sama suatu saat nanti Adipati bisa gacor lagi di Amin. Moga-moga setelah nggak lama setelah ini Adipati kita bisa syuting di Gantangan setelah ini ya. Nah, ini pemirsa di rumah, khususnya Kicau Mania dan Kung Mania di rumah, ini kita benar-benar saling menguatkan untuk Kung Mania dan Kicau Mania di rumah tetap menjaga kualitas daripada burung-burungnya, apalagi yang masih baru saja orbit seperti si Adipati ini sangat sayang sekali kalau tidak dirawat dengan baik. Nah, untuk setiap harinya itu rawatannya apa aja Mas? Kalau untuk rawatan tiap hari nggak terlalu ekstrim Mas ya. Kita hanya main mungkin yang pasti itu sangkar harus bersih. Sangkar. Tuh ya, sangkar. Terus kedua minumnya harus ganti. Ya, tuh. Terus untuk penjemuran, saya rasa karena ini tipe burung jenis burung stomer, nari stomer, ini nggak perlu penjemuran yang terlalu lama. Oh gitu. Ya. Jadi mungkin ganti cepuk, jemur bentar, dia mandi sendiri. Oh, mandi sendiri. Ya, mandinya mandi cepuk, mandi sendiri. Mandi, setelah mandi jemur bentar, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit langsung kita angin-anginkan. Wah, nah untuk kenari ya, nanti kita lihatlah rawatan tiap harinya gimana kenarinya si Adipati ini, rawatannya gimana. Ini bisa kita lihat. Nah, untuk latihannya ini Mas Yopi. Latihannya kalau kita semua tahu ya, memang tidak mengalahkan latihan bersama waktu di Gantangan. Tapi setidaknya dia bisa ada burung tamu yang ke sini, dia bisa latihan bersama. Untuk tiap harinya ada latihan seperti itu enggak Mas Yopi? Kadang-kadang Mas, kadang-kadang temen itu ada yang ngajak gitu. Ayo Mas, ayo monggo, aku ke situ apa kamu ke sini? Oh gitu. Aku rumah sampean, oke ya. Nah, jadi sambil
waktu belum bulan puasa itu lah kesini lah sambil ngopi-ngopi lah itu kan, ngobrol-ngobrol. Sambil melatih burungnya. Ya, memang kan dia harus sering dilatih dengan burung yang tidak dikenal tiap harinya ya. Ya, betul gitu sekali. Nah, betul itu sekali. mungkin salah satu solusi ya untuk kicomania atau kumania di rumah, apalagi masih pemula gitu ya. Untuk pemula dan kemudian punya gaco, nah dirawat saja itu tidak kurang ya. Kalau cuma dirawat tiap harinya juga kurang. Seperti Mas Yopi dan kumania atau kicomania yang lain di rumah, dia berupaya supaya burungnya tetap berlatih meskipun cuma 2 atau 3 burung lain ya. Yeah. Tidak cuma berlatih bersama di rumahnya saja. Jadi dia harus punya lawan tamu, sparring partnernya gitu ya. Nah, pemirsa di rumah, kita akan lihat sebentar lagi rawatan si adipati ini setiap harinya, dan juga kita bisa melihat jenis-jenis burung lain yang dipunyai Mas Yopi. Tetap di Kicomania. Yes. I tried carrying the weight